Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dalam keadaan yang sehat, dan sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berikanlah kami hikmat agar apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar dengan tema Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan firman yang terambil dari Roma 16 ayat 27 yang berbunyi demikian. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang bijaksana, melalui Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda mengetahui pujian tersebut? Judulnya adalah Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan. Pujian tersebut merupakan lantunan adorasi bagi Tuhan, pencipta semesta alam dan penebus kita. Ya, kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Dialah yang layak untuk disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Ungkapan adorasi inilah yang Paulus tuliskan juga dalam bagian penutup suratnya kepada jemaat di Roma. Surat Roma sendiri merupakan surat yang paling panjang, paling teologis, dan juga paling berpengaruh di dalam Perjanjian Baru. Paulus mengawali surat Roma dengan keyakinan terhadap Injil yang menebus dan juga memanggil umat percaya untuk menerima kasih karunia Allah. Paulus melanjutkannya dengan penguraian yang panjang tentang keyakinan tersebut. Dia menuliskan tentang kebenaran Allah yang telah dinyatakan, serta pembenaran oleh iman semata-mata hanya karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah semua penguraian, pengajaran tersebut, Paulus menutup suratnya dengan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menariknya, jika kita membaca surat-surat Paulus yang lain, kita akan menemukan berbagai ungkapan adorasi Paulus di sana. Dengan demikian kita mengerti bahwa fokus utama dari pelayanan Paulus adalah agar nama Tuhan dipermuliakan, serta semua orang mengenal dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan tidak bergantung dari seberapa sering kita memuji Dia. Tuhan sudah mulia tanpa perlu kita muliakan. Tapi kita memuliakan Tuhan bukan sekedar karena Tuhan memang layak untuk dimuliakan, melainkan karena kita sendiri yang telah mengerti dan juga telah mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang kita alami dengan jelas itu adalah ketika Dia mempertemukan kasih dan keadilannya di kayu salib untuk menanggung hukuman kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi biarlah hidup kita boleh terus memancarkan kemuliaan dari Allah Tritunggal. Sebab hanya Tuhanlah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu agung dan mulia. Engkau yang telah menyelamatkan kami manusia berdosa. Engkau telah
mempertunjukkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus terpesona oleh kemuliaan Tuhan, dan kami juga boleh terus rindu untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini di dalam anugerah Tuhan, dan teruslah muliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.